Tracy sampai hampir menangis tapi hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Meski sudah menjadi seorang ibu, tapi dia hanya punya sedikit pengalaman dalam hal ini. Biar bagaimanapun praktek nyatanya tidak banyak. Sebenarnya Daniel juga tidak sering melakukannya, hanya saja pria memang lebih berpengalaman dibandingkan wanita. Di pagi hari Tracy tidur sampai lebih dari pukul 10 baru bangun. Dia meraba bantal di samping dengan linglung, menemukan bahwa Daniel sudah bangun. Ada suara di kamar mandi. Ia mengira seharusnya Daniel sedang mandi, maka tidak terlalu banyak berpikir. Dia menggosok mata saat melihat jam di dinding. Dia terkejut, ternyata sudah lebih dari pukul 11. Dia segera bangun mengenakan jubah tidur lalu pergi ke kamar mandi. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada orang di kamar mandi, tapi keran air malah terbuka. Hatinya langsung merasa tidak tenang, segera pergi mencari Daniel. Di ruang ganti, di ruang kerja, semuanya tidak ada. Tracy segera keluar mencari. Saat ini kebetulan Bibi Riana mendorong kereta makan, bersiap untuk mengetuk pintu di luar. Nona Tracy, Anda sudah bangun. Kebetulan aku sudah menyiapkan sarapan untuk Anda. Di mana Daniel? Tracy segera bertanya. Tuan Daniel sudah bangun dan pergi ke kantor pagi-pagi. Dia bilang kemarin malam Anda sangat lelah, berpesan pada kami untuk tidak mengganggu Anda. Biarkan Anda tidur lebih lama. Bibi Riana berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dia juga menyuruhku untuk menyiapkan suplemen untuk Anda dan mengantarnya setelah Anda bangun. Oh, terima kasih Bibi Riana. Wajah Tracy langsung memerah, berteriak marah dalam hati. Dasar Daniel, mengapa mengatakan segalanya pada orang-orang di luar? Jangan sungkan, ini sudah seharusnya. Bibi Riana masuk dengan mendorong kereta makanan, meletakkan makanan di atas meja, bertanya sambil tersenyum. Apa perlu menyuruh orang untuk melayani Anda mandi? Tidak perlu, tidak perlu. Tracy sedikit canggung. Aku bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu, aku akan menyuruh orang untuk membereskan kamar. Bibi Riana terlihat seperti orang yang berpengalaman, berkata dengan penuh maksud. Anda mandilah dulu. Setelah mandi, di sini sudah dibereskan. Terima kasih. Wajah Tracy memerah saat melirik ranjang yang berantakan. Berjalan cepat ke kamar mandi. Tracy bersiap untuk mandi, tapi saat melihat noda air di lantai, hatinya merasa sedikit gelisah. Daniel selalu teliti dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa hari ini ia lupa menutup keran air saat mau keluar? Apakah karena tadi malam kelelahan sehingga dia merasa tidak nyaman di pagi hari dan penyakitnya kambuh? Semakin berpikir, Tracy semakin tidak tenang. Dia mandi dengan tergesa-gesa, mengenakan jubah mandi, lalu keluar untuk mencari ponsel dan menelpon. Nona Tracy, Anda sedang mencari apa? Apakah butuh bantuan? Saat ini kamar sudah dibereskan, para pelayan sedang mengganti bunga yang ada di pot bunga. Di mana ponselku? Tracy bertanya. Sedang diisi daya di sini. Pelayan segera memberikan ponsel padanya. Tracy hendak menelpon Daniel, tapi Daniel sudah menelponnya dulu. Dia segera bertanya, halo, sudah bangun? Terdengar suara Daniel yang lembut dari ujung telepon. Iya. Tracy sedikit malu. Kedua pelayan segera memberi hormat padanya, lalu pergi dengan menundukkan kepala. Sudah kelaparan kan? Cepat makan. Daniel sangat perhatian. Aku tahu, mengapa tidak membangunkanku saat kamu bangun tadi pagi? Suara Tracy menjadi lemah lembut tanpa sadar. Aku tidak melihatmu saat bangun, mengira kamu sedang mandi. Aku terlalu banyak tidur beberapa waktu lalu. Sekarang jadi tidak bisa tidur terlalu lama. Saat bangun tadi, aku lihat kamu tidur begitu nyenyak, maka tidak tega membangunkanmu. Daniel berkata dengan lembut. Yang patuh, cepat makan.
Lalu pergilah ke taman untuk berjemur matahari. Nanti malam suamimu akan pulang untuk menemanimu. Iya, saat mendengar suaranya sangat normal, Tracy juga tidak banyak berpikir. Hatinya merasa bahagia dan manis. Kamu jangan kelelahan bekerja, harus memperhatikan kesehatan. Aku tahu harus menyisakan tenaga untuk melayanimu. Daniel sengaja menggodanya. Kamu... Wajah Tracy langsung merah. Jangan katakan itu lagi. Daniel tertawa. Baiklah, tidak menggodamu lagi. Pergilah makan yang patuh. Iya, malam ini aku akan masak dan menunggumu pulang. Tracy berkata dengan pelan. Baik. Hati Daniel terasa manis, sangat bahagia. Hari-hari seperti sekarang inilah yang dia inginkan. Sekeluarga berkumpul bersama, saling menjaga, saling mendukung. Tracy memegang ponsel, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia menyesal mengapa tidak lebih awal melepaskan masa lalu dan menghargai yang ada di depan mata. Sebenarnya ada sebagian hal di mana kitalah yang membelenggu diri kita sendiri. Hanya saja orang harus mengalaminya sendiri, barulah bisa dewasa. Setelah sarapan, Tracy turun ke lantai bawah untuk mempersiapkan bahan masakan. Dia hendak memasak makanan yang bisa dia masak. Malam ini juga mau menjemput anak-anak ke sini, sekeluarga makan bersama. Bibi Riana dan beberapa pelayan membantunya. Semuanya sangat harmonis, sangat gembira. Sore hari anak-anak sudah pulang, rumah menjadi ramai dalam sekejap. Para pengawal dan pelayan di rumah sangat senang melihat anak-anak segera mempersiapkan camilan dan jus untuk mereka. Tracy menemani anak-anak mengobrol sebentar, barulah tahu bahwa hari ini ketika bocah cilik membawa si elang Roxy ke sekolah, membuat guru terkejut sampai hampir pingsan. Tracy sungguh tidak tahu harus tertawa atau menangis, segera menjelaskan pada ketiga bocah cilik. Tini, Winnie, Biti, bukankah sebelumnya kalian sudah berjanji pada Bibi tidak boleh membawa Roxy ke sekolah? Kita harus tahu bahwa guru dan teman sekolah berbeda dengan kita. Mereka hanyalah orang-orang biasa, tidak pernah melihat elang. Mereka bisa takut kalau melihat Roxy. Setelah mendengarnya, ketiga bocah cilik menghela nafas. Tini memoncongkan mulut kecilnya, berkata dengan sedih, "Kemarin aku bertanya pada teman sekolah. Aku bilang, di rumahku ada seekor elang. Aku tanya apakah mereka ingin melihatnya. Mereka bilang mau. Semuanya mengangkat tangan, meminta kami untuk membawa Roxy ke sekolah. Karena itu, barulah kami membawanya." Benar, ada beberapa teman yang bilang kalau kami tidak membawa Roxy ke sekolah, berarti kami membual. Winnie mengerutkan kening, berkata dengan tidak senang, "Karena itu, hari ini kami membawanya ke sekolah untuk memperlihatannya pada mereka." Benar, benar, Biti mengangguk. Kata Mami, harus menjadi anak yang jujur dan menepati janji. Kami sudah melakukannya. Maaf ya kak, ada berisik pas di atas kamar ini. Tapi tidak apa-apa ya, ada sedikit gangguan. Ya moga aja suara saya tetap jelas ya. Karena kalau menunggu ini ya, soalnya kan hari ini jam kerja, jadi baru selesai itu sore hari. Jadi kalau sore hari itu saya juga harus kerja kan, jadi nggak bisa ngelanjutin novelnya. Jadi ya ada sedikit gangguan begini. Tidak apa-apa ya. Dan sebelumnya saya minta maaf jika ada gangguan suara-suara yang tidak enak didengar. Dalam sekejap Tracy malah tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya ucapan anak-anak benar, tapi tidak disangka guru begitu penakut, malah ketakutan sampai pingsan. Ekspresi Tini merendahkan. Ada beberapa teman
sekolah juga pingsan. Kemarin mereka lah yang bilang kami membual dengan suara yang paling keras. Benar, benar. Ini terus mengganggu. Sekarang kami sudah membuktikan bahwa kami tidak berbohong. Senang sekali. Piti mengangkat kedua tangan berseru dengan gembira. Kami adalah anak yang paling jujur dan menepati janji. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sungguh tidak berdaya saat hendak bicara. Carla menghampiri setelah mencuci tangan, berkata dengan serius, Tini, Winnie, Witi, jadi perjalanan tadi, apa yang kakak katakan pada kalian? Ketiga bocah cilik memandang satu sama lain menjulurkan lidah kecil, tidak berani bicara. Memang benar, harus menjadi anak yang jujur dan menepati janji. Tapi itu harus dilakukan pada hal yang benar dan baik. Carla menjelaskan pada mereka lagi, contohnya, kalau pencuri atau orang jahat menyuruh kalian berbuat jahat, kalian tidak sengaja menyetujuinya, apakah kalian juga akan membantunya? Ucapan ini langsung membuat ketiga bocah cilik terdiam. Kita harus melihat salah atau benar dulu, barulah memutuskan benar tidak. Carla terus membimbing mereka. Tapi membawa Loxi ke sekolah bukanlah berbuat jahat. Tini mengangkat tangan kecilnya berkata dengan lemah, Tadi Bibi sudah memberitahu kalian. Carla menjelaskan dengan sabar, orang biasa tidak pernah melihat elang dari jarak yang begitu dekat. Mereka akan ketakutan. Karena itu, beberapa teman sekolah dan guru ketakutan sampai pingsan. Mereka adalah guru dan teman sekolah kalian. Mereka pingsan, apa kalian tidak merasa bersalah? Salah. Ketiga bocah cilik sudah tahu salah. Yang patuh. Cepat makan camilan. Kalau segera memperbaiki suasana, sebagai kakak dia lebih memanjakan ketiga adik-adiknya. Hais, Kak Carlos selalu seperti ini, tidak menjelaskan, malah terus membujuk dan memanjakan mereka. Carla menggeleng dengan tidak berdaya, berkata dengan gaya orang dewasa, hanya akulah yang bisa menjadi orang jahat. Sudah menyusahkanmu. Tracy mengelus wajah kecilnya. Cepat pergi, makan camilan. Iya, aku akan bawa mereka pergi cuci tangan dulu. Sejak menjadi kakak, Carla menjadi sangat bertanggung jawab. Carlos juga ikut menjaga ketika adik itu bersama-sama. Sedangkan Carlos membawa laptop hendak langsung naik ke lantai atas, juga minta pelayan untuk membawakan sedikit camilan ke kamar. Carlos, apa kamu tidak mau makan camilan bersama? Tracy bertanya dengan penuh perhatian. Laptopku hampir kehabisan daya. Masih ada yang harus dibereskan. Aku kembali ke kamar dulu. Setelah menjawab, Carlos naik dengan tergesa-gesa. Tracy merasa sangat sedih karena tahu bahwa dia tergesa-gesa untuk menemukan tabib dewa. Tapi sekarang ini adalah kondisi khusus. Segala yang bisa digunakan harus dicoba. Saat melihat pelayan hendak mengantar camilan untuk Carlos, Tracy mengambil dan mengantarnya sendiri. Tracy mengetuk pintu. Carlos sedang menggunakan laptop di depan meja belajar. Kedua tangan kecil mengetik dengan cepat di atas papan tombol. Saat mendengar suara, dia berkata tanpa mendongak, letakkan saja di meja. Terima kasih. Tracy meletakkan camilan di atas meja, tapi tidak pergi, melainkan duduk di samping dan menemaninya dengan tenang. Kamu sudah boleh pergi. Carlos mendongak dan melirik langsung tercengang.
Mami, bagaimana bisa Mami? Mami mengantar camilan untukmu. Tracy melihatnya dengan lembut. Jangan sampai kelelahan. Makanlah camilan dulu, baru lanjutkan lagi. Iya. Carlos menyimpan dokumen, pergi ke toilet untuk mencuci tangan, lalu menghampiri dan makan camilan. Carlos, apa kamu sedang menyelidiki tentang Bibi? Tracy merapikan rambut di keningnya dengan lembut. Benar, jelas-jelas aku merasa petunjuknya ada di depan mata, tetapi selalu tersangkut di sebuah titik dan tidak bisa maju. Carlos mengerutkan kening berkata dengan cemas, kesehatan papi semakin buruk. Aku dengar dari Paman Rian bahwa waktunya tinggal 16 hari. Selama beberapa waktu ini, kita harus menemukan tabib dewa. Sekarang aku harus menemukan Bibi dulu, baru bisa menemukan Paman, lalu pergi mencari tabib dewa. Aish. Carlos, kamu jangan terlalu cemas. Tracy segera membujuk. Paman Rian dan Paman Thomas juga sedang memikirkan cara. Mami juga sedang memikirkan cara. Kami tidak bisa membiarkanmu menanggung semua beban seorang diri. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Cukup usahakan sebisamu saja. Tapi aku ingin menolong papi. Saat memikirkan papi yang sakit parah, Carlos sangat sedih, suaranya tersedak. Kalian berdua berbaikan dengan tidak mudah dan akan segera menikah. Aku, Carlos dan Carla akan segera punya sebuah keluarga yang sempurna. Di saat seperti ini, aku tidak ingin papi. Saat berbicara, air mata Carlos mengalir. Carlos, Tracy memeluk Carlos dengan sedih. Semua salah Mami. Kalau Mami mengetahui masalahnya lebih awal, maka saat itu tidak akan membawa kakek Hansen ke negara Emron dan akan menjalani pengobatan di kota Bunaken. Dengan begitu, mungkin papi tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kita harus memikirkan cara. Kalau sangat cemas, Mami, coba hubungi lagi Paman Jeff dan Paman Jasper. Mami tahu. Tracy mengangguk. Mami mencoba menghubungi mereka setiap hari. Hanya saja Tracy serba salah kalau tidak menghubungi. Daniel sekarat dan bahkan kesempatan terakhir juga hilang. Kalau menghubungi ada kemungkinan bisa melibatkan kakaknya. Apakah mereka kehilangan kontak? Apakah ada orang yang melacak keberadaan mereka melalui komunikasi? Kalau langsung bisa melihat kesulitan Mami. Iya, Tracy mengangguk. Sekarang benar-benar sulit. Tapi Mami tetap ingin pergi ke Bukit Oldies. Mungkin masih ada kesempatan. Untuk apa pergi ke Bukit Oldies? Carlos bertanya dengan bingung. Kakek Hansen sudah tiada. Setelah dipikir-pikir, mungkin di rumah kakek Hansen di Bukit Oldies terdapat buku medis yang mencatat tentang cara menghilangkan racun. Selain itu, setidaknya Kak Amanda dan yang lainnya memiliki keterampilan medis. Mami ingin mengundang mereka ke sini untuk mengobati papi, mengendalikan kondisinya dulu. Meskipun tidak bisa sembuh, tapi saat bertemu kondisi darurat, mereka bisa mengatasinya. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, kan? Tracy mengatakan pemikirannya sendiri. Iya, kalau begitu, Mami pergilah. Carlos mengangguk. Jangan cemas, ada aku di rumah. Mami akan mendiskusikannya dengan papi malam ini. Tracy memeluknya. Baiklah, yang patuh.
Makanlah camilan dulu, baru lanjutkan. Jangan sampai kelelahan, Mami akan turun. Baik, Mami. Tracy baru saja turun, Daniel sudah pulang. Begitu masuk ke rumah, dia langsung dikelilingi oleh beberapa bocah cilik karena dia membawa banyak makanan ringan yang enak, juga banyak boneka kain yang cantik. Wah, cantik sekali! Ketika bocah cilik berseru dengan gembira, Paman, apakah ini untuk kami? Benar, hadiah untuk kalian. Selamat bertamu di rumah Paman. Daniel membungkuk mengelus kepala kecil mereka dengan lembut. Terima kasih, Paman. Carla, Carlos, kalian juga pilihlah. Lihat apa ada yang kalian suka. Daniel memanggil Carlos dan Carla. Tidak perlu. Aku seorang laki-laki. Tidak bermain dengan mainan anak perempuan. Juga tidak suka makan makanan ringan. Carlos membusungkan dada berlagak seperti seorang pria sejati. Daniel tertawa keras. Papi akan menemanimu bermain bola malam ini. Oke. Carlos terus mengangguk. Tidak bisa. Terdengar suara Tracy yang sedikit otoriter. Papi harus menemani Mami malam ini. Carlos yang patuh, bermainlah dengan Kak Hartono. Baiklah, menemani Mami lebih penting. Carlos mengedipkan mata pada Daniel dengan sangat pengertian. Papi harus menemani Mami dengan baik. Dasar bodoh. Daniel mencubit wajah kecilnya tertawa lepas. Mungkin 2 hari ini adalah masa di mana dia tertawa paling banyak selama hidupnya. Suasana hatinya sangat cerah, merasa sangat gembira saat melihat apapun. Melihatnya begitu gembira, hati Tracy malah merasa sedih. Dia selalu merasa bahwa Daniel mencari kegembiraan di tengah penderitaan. Sekarang waktunya berkurang dari hari ke hari. Kalau terus seperti ini, takutnya benar-benar akan kehilangan dia selamanya. Ada apa? Daniel menoleh melihat Tracy sepertinya banyak beban pikiran. Dia mencubit pipinya dengan lembut. Tidak membelikan mainan untukmu, maka tidak senang. Tracy tersenyum malu-malu merangkul lengannya seperti biasanya. Kenapa hari ini pulang begitu awal? Merindukanmu. Daniel mendekat dan menciumnya. Astaga, sungguh memalukan. Carla berlari pergi sambil menutup mata. Carla juga tertawa dan berlari keluar untuk bermain di depan anak-anak. Tracy baru saja mau mendorong Daniel, malah sudah dicium olehnya. Daniel merangkul pinggangnya dengan satu tangan yang lain memegang wajahnya, menciumnya dengan penuh cinta. Tapi ciuman ini hanya berlangsung beberapa detik. Di ruang tamu ada begitu banyak orang yang melihat Tracy gugup sampai tidak bisa bernafas. Kembali ke kamar. Daniel menggigit telinganya, berbisik dengan intim. Ada yang ingin aku katakan padamu. Iya. Tracy mengangguk dengan wajah memerah. Kebetulan aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Keduanya naik ke atas sambil bergandengan tangan. Para pelayan dan pengawal merasa sangat iri saat melihatnya, juga merasa senang untuk mereka. Setibanya di kamar, Daniel mengeluarkan setumpuk dokumen, memberikan sebuah pena padanya, langsung memerintah. Tanda tangan. Apa ini? Tracy ingin melihatnya, tapi Daniel malah menekannya dengan tangan mendesaknya. Cepat, tanda tangan.